Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Triwidya Budiharti, SSI MIKOM, dosen program studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Adapun video ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang ke-1 tahun 2024. Saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum pada mata kuliah yang saat ini diampu, yakni produksi program televisi, dengan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction and Assessment. Mata kuliah produksi program televisi memiliki kode mata kuliah ICO 61391, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di semester 6 Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Memiliki bobot 3 SKS. Dalam satu semester ini, mata kuliah ini terbagi menjadi 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Adapun bahasa pengantar pada mata kuliah ini menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah produksi program televisi bertujuan untuk membekali dan mendidik mahasiswa agar siap bekerja pada bidang penyiaran, khususnya di sebuah stasiun televisi, bagian program dan produksi, dengan melakukan persiapan serta perencanaan tayangan yang dibutuhkan oleh sebuah stasiun TV untuk melakukan siaran. Mata kuliah ini membahas mengenai dasar-dasar televisi, format program acara televisi, tahapan proses produksi televisi yang terdiri dari praproduksi, produksi, dan pasca-produksi, serta manajemen penyiaran, membuat konten program televisi, membuat rundown produksi program televisi, dan lain sebagainya. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini yakni 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, konsep teoritis berbagai media, saluran komunikasi yang meliputi media cetak, media elektronik, audio dan audiovisual, serta media digital. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada produksi program televisi ada 2, yakni 1. Membuat, merancang tayangan produksi audio visual, baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, maupun target penontonnya secara inovatif dan kreatif. Kedua, mampu menguasai keterampilan memadukan seni akting komunikasi visual dalam industri pertelevisian, merencanakan ide, cita-cita, dan imajinasi ke dalam sebuah tayangan audio visual. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau CPMK pada mata kuliah ini yakni mampu merancang keterampilan memadukan estetika gambar bergerak dan suara, mampu menerapkan teknologi komunikasi, mampu menerapkan prinsip dasar produksi program televisi, mampu merencanakan teknis dalam pembuatan tayangan TV seperti film, meliputi tata kamera, editing, lighting, audio, tata artistik, dan ilustrasi musik. Terakhir, mahasiswa mampu menerapkan, mendiskusikan, dan membina networking, serta kreativitas. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini diantaranya menggunakan buku dan e-book. Adapun yang digunakan antara lain dasar-dasar produksi televisi, production TV and video, a real world approach, manajemen media penyiaran, television production, teknik produksi program televisi, dan masih ada lainnya sumber dan referensi yang digunakan pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah produksi program televisi dilaksanakan secara sinkronus dengan mengutamakan peran mahasiswa agar aktif dan kreatif saat proses pembelajaran berlangsung. Media pembelajaran yang digunakan yakni menggunakan proyektor, laptop, handout, e-modul, dan video.
Lama pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan selama 16 pertemuan dengan pembagian pertemuan ke-1 sampai 7 sebelum UTS dilakukan di dalam kelas, 1 pertemuan untuk pelaksanaan UTS, kemudian 3 pertemuan selanjutnya di dalam kelas, dan 4 pertemuan berikutnya dilakukan di luar kelas atau mahasiswa diwajibkan untuk turun lapangan. Terakhir, 1 pertemuan untuk UAS. Metode pembelajaran yang digunakan menggunakan Project Based Learning. Project Based Learning merupakan metode pembelajaran yang bersifat student center, di mana melalui metode pembelajaran berbasis proyek ini, mahasiswa dituntut untuk belajar mandiri dan aktif, serta dapat memberi stimulus kepada mahasiswa untuk mengatasi masalah dengan melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. Bentuk perkuliahan pada mata kuliah ini dilakukan secara sinkronus, dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, di ruang laboratorium saat praktikum, dan juga saat mahasiswa turun lapangan. Adapun kegiatan selama 1 semester tidak hanya dalam bentuk penyampaian materi perkuliahan saja, namun ada kegiatan lain seperti media visit ke stasiun TV atau seminar yang mengundang praktisi media. Bentuk ujian tengah semester pada mata kuliah ini yakni proyek individu yang melibatkan mahasiswa untuk membuat video tayangan sesuai tema yang sudah ditentukan. Sedangkan ujian akhir semester dilakukan proyek kelompok yang mengharuskan mahasiswa untuk membuat suatu produk tayangan acara dalam bentuk video dengan tema yang sudah ditentukan. Kemudian diunggah ke dalam suatu platform dan dipresentasikan di depan kelas. Evaluasi perkuliahan dilakukan dengan bobot nilai 50% proses pembelajaran yang terdiri dari kehadiran, keaktifan, praktikum, dan kuis. 10% untuk tugas mandiri dan kelompok, 15% untuk UTS, 25% untuk UAS, dengan total pembobotan evaluasi pembelajaran 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah produksi program televisi untuk mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Berikutnya merupakan cuplikan video yang menayangkan proses perkuliahan secara sinkronus tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelas 6B yang sudah hadir pada pertemuan ketiga minggu ini ya. Sebelum masuk materi tadi sudah kita lakukan pengabsenan terlebih dahulu ya teman-teman. Alhamdulillah sudah masuk semua ya. Kita tinggal mulai masuk ke bagian materi gitu. Oke, baik. Untuk minggu ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan proses produksi. Jadi tahapan proses produksi itu ada 3 ya. Saya besarkan terlebih dahulu. Nah, oke. Proses tahapan produksi sebelum masuk ke dalam lebih jauh ya. Proses tahapan produksi. 1, ada praproduksi. 2, produksi. Yang ketiga ada pasca produksi. Nah, minggu ini kita akan membahas praproduksi dan pasca dan produksinya. Untuk pasca produksi akan kita bahas di minggu depan, gitu ya. Oke, ngapain sih kita belajar tentang proses tahapan praproduksi? Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada minggu ini. Yang pertama, saya ingin memberikan gambaran tahapan apa saja sih yang harus kita lakukan saat merencanakan satu program acara. Itu 1. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan strategi dalam mencapai tujuan ditayangkannya program acara. Maksudnya di sini adalah strategi. Setelah kita capek-capek nih bikin satu program, kita pengen program kita berhasil dong, viewersnya banyak dan lain sebagainya. Nah, ini kita nanti akan cari strateginya. Oke. Apa yang teman-teman lihat di sini? Ya, di situ sudah ada pertanyaan. Sebutkan alat apa saja yang terlihat pada gambar di sini. Silakan.
Ada apa aja nih? Lighting, kemudian monitor, kemudian apa? Kamera, tripod. Oke. Kabelnya berantakan ya. Tapi ini tidak akan terlihat nanti kalau misalnya sudah mulai produksinya. Kemudian ada apa lagi? Properti ya, di belakang itu ada background, ada setnya ya. Kemudian di sebelah sini sebetulnya ini tuh ada orang tapi nggak kelihatan ya. Ini biasanya anak kreatif, dia memberikan kayak bikin ketikan prompter untuk yang host yang ada di depan. Mungkin nanti nextnya juga kita akan belajar untuk cari gimana sih jadi kreatif itu, job desk-nya bagaimana ya. Oke. Tuh ya tadi yang sudah disebutkan alat-alatnya apa saja. Oke, ini adalah pengertian dari produksi program televisi. Setelah tadi kita ketahui bahwa ada 3 tahapan produksi, ya ini adalah pengertiannya terlebih dahulu. Produksi program televisi adalah sebuah proses produksi dan penyiaran yang menghasilkan materi berbentuk audio visual. Nah ini harus diberikan garis besar ya, dikasih highlight audio visual. Tuh ya, suara dan gambar yang berisi program acara televisi diproduksi, disiarkan oleh sekelompok orang dengan profesi-profesi tertentu. Kenapa disebut sekelompok orang? Karena sebetulnya untuk bisa membuat satu tayangan program acara ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh 1, 2, atau 3 orang saja. Ya, apalagi ini skalanya besar, jadi SDM-nya banyak, melibatkan kru-kru juga yang banyak. Gitu. Dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah pertelevisian untuk disiarkan melalui media televisi dan ditujukan bagi penonton. Oke. Nah, ini saya punya satu video untuk teman-teman, mungkin sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman tahapan proses praproduksi itu apa sih, apa aja sih yang kita lakukan gitu ya, tahapannya bagaimana. Kita simak dulu videonya. Nah ini perencanaan, ini adalah tahapan pertama, perencanaan, menemukan ide, kemudian produksi meeting, ya scheduling, jadwal, ya ada timeline di sini. Nah setelah menentukan schedule kita survei lokasi terlebih dahulu. Nah setelah survei itu kita bikin laporan survei, namanya reke. Ada apa aja sih di laporan survei ini? Ini kru area. Jadi di laporan survei itu kita harus tahu kalau layoutnya bagaimana. Main hall from this, tuh kelihatan ya, from this to this. Jadi dari ruangan kosong disulap. Ini untuk control room. Nah, ya jadi dari ruangan kosong alat masuk. Nah, ini adalah proses terakhir, adalah proses setup alat. Oke. Ini memang kru-krunya banyak bawa mobil-mobil besar untuk bawa alat ini ya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini kalau dilakukan syuting di luar studio TV. Tapi kalau syutingnya dilakukan di dalam studio, ini nggak harus angkat-angkatan karena sudah di setup di tempatnya masing-masing gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Atau kita next dulu? Oke, next ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya tahapan proses produksi itu ada 3, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah ini ya di atas itu ada ideas atau gagasan, ya ide-idenya ada apa aja. Kemudian ketika kalian bikin program, kalian punya ide ini tujuannya buat apa, goalsnya apa. Kemudian turun ke scheduling. Nah ini adalah tahapan praproduksi. Dimana-mana kalau pra mah pasti merencanakan dulu, ngumpulin dulu, briefing dulu kru-krunya ya, kita mau bikin apa, kontennya apa, sasarannya kemana, siapa penontonnya dan yang lain sebagainya.
Turun ke sini production meeting. Ya, ada produksi, ada pertemuan produksi. Pertemuan production meetings di sini tidak hanya melibatkan si produser, asisten produser, kreatif dan PA atau production assistant saja. Tapi di production meeting ini sudah mencakup keseluruhan. Ngobrolin audionya mau bagaimana nih? Kameramennya siapa? Bertugasnya apa? Mau bagaimana nih? Nanti treatmentnya artis ini misalnya mau pakai kamera yang steady camera itu, nah itu teknisnya harus diobrolkan di sini di production meeting. Kemudian ada yang namanya lighting. Mau pakai lampu yang kayak gimana? Kita mau ada laser atau gimana? Nah ini nanti diobrolkan di production meeting. Jadi kalau ibaratnya kalau kita mau ada acara besar kan kita pasti ngobrol dulu nih banyak kan. Dari si pembuat ide sampai ke orang yang bisa mengeksekusinya itu diobrolin gitu. Turun lagi rehearsal, production, post production dan distribution. Jadi kalau production atau tadi bagian praproduksi. Kalau yang sekarang bagian produksinya hari H eksekusi, pas syutingnya. Ya. Jadi yang kemarin-kemarin udah disiapin saat syuting running begitu saja ya sesuai rundown yang sudah dipersiapkan. Baru nanti setelah itu turun ke post production atau biasanya di bagian editing. Ya, post production itu editing, mixing audionya ya. Kemudian kalau misalnya ada suara yang tidak masuk gitu ya, suara yang kurang masuk nanti bisa kita siasati dengan apa gitu ya. Masih di sini production meeting. Terakhir distribution. Distribution di sini adalah menayangkan ya, langsung ditayangkan gitu. Okay. The preparation and organization of the production and the rehearsal before the production begins. Why plan? Kenapa sih kita harus punya rencana? Coba. Kenapa sih kira-kira kita harus punya rencana? Kira-kira kalau kita bikin program acara, kenapa sih harus direncanakan? Biar apa sih? Terlaksanakan dengan baik, berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya. Next. Nah, the idea starting with the concept. Something triggers the idea by personal experiences. A story you heard, something you read. Jadi gimana sih cara kita mendapatkan ide itu? Biasanya kita mendapatkan ide dari mana? Kalau anak laki-laki nongkrong, diam gitu, enggak kan? Biasanya dari obrolan, ya nggak sih? Ide itu biasanya muncul dari obrolan. Atau kita mengamati yang ada di sekitar. Kalau orangnya nggak terlalu suka ngobrol, diskusi, itu biasanya dia diem. Tapi diemnya dia tuh kadang sambil mikir gitu. Oh iya, oke. Tapi ada juga yang tiba-tiba idenya keluar kita ketika harus ngobrol sama orang. Tuh, kayak mengalir aja gitu ya. Nah, itu triggernya. Tapi ide-ide ini juga harus punya goals, punya tujuan. Jadi tidak tong kosong aja gitu obrolannya, harus ada sesuatunya gitu. Okay. What do you really want your audience to know after they have view your production? Jadi harus setelah punya rencana, punya tujuan, kalian juga harus tahu bahwasannya audiens kita ini kira-kira dapat apa sih dari program yang kita buat. Apakah cuma hanya untuk hiburan semata atau ada edukasinya? Nah, ya itu yang kita persembahkan untuk audiens. Nah, ini setup yang terakhir, persiapan perizinan. Apakah lokasi tersebut memerlukan izin? Misalnya kayak kita nanti akan ada CYE ya, CYE di satu spot misalnya, biasanya di sana ya di Galuh gitu ya. Apakah kita perlu izin keramaian? Ya, itu kan harus disiapin. Satu, izin keramaian. Kemudian parkirnya gimana nih? Kadang hal-hal yang luput seperti itu. Parkir mungkin sudah disiapkan tempat parkirnya di sini, tapi kita nggak tahu ternyata jumlah pengunjung membludak gitu ya. Apakah ada antisipasi untuk parkir di mana gitu, diarahkan parkir kemana gitu ya. Kemudian karena lokasinya berdekatan dengan perumahan, rumah-rumah penduduk, apakah kita perlu izin ke aparat setempat itu ya. Tapi biasanya nanti
diakomodir dengan orang yang punya wewenang di daerah tersebut gitu. Kedua, rundown. Nah, rundown ini mungkin kita akan bahas rundown di pertemuan berikutnya teman-teman, karena rundown ini harus punya waktu khusus. Kita satu-satu cari berkaitan dengan waktu ya. Biasanya di rundown itu kontennya bagaimana, propertinya, lain sebagainya, itu agak kompleks kalau untuk rundown. Jadi disiapkan saja nanti di minggu depan. Nah, ada rundown. Kemudian ini alat syuting, kira-kira yang mau dipakai apa, kameranya berapa, lighting yang mau dipakai apa, audionya bagaimana, apakah audionya yang mic seperti ini atau mic yang ditempel seperti ini. Briefing kru dan pengisi acara, kemudian run through ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan materi kita pada minggu ini ya. Setelah kita membahas mengenai materi praproduksi ya, karena saya ulangi lagi teman-teman, karena di tahapan produksi program televisi itu ada 3. Ada apa aja tadi? Ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, yang sekarang merupakan proses tahapan produksinya. Berarti hari H eksekusinya. Ketika kemarin kalian sudah memiliki konsep mau bikin program nah inilah saatnya kalian mewujudkan konsep yang tadinya ada di kepala kalian bisa dilakukan, gitu ya. Oke. Nah, ini sebetulnya sedikit suasana program ketika acara live itu gimana sih sebetulnya. Ada di sini nanti ada perbandingan suasana stage dengan suasana di dalam control room ya. Jadi di sini ada, nah ini adalah kru yang bertugas di dalam ruang control room. Ini kita samakan persepsi dulu bahwasanya syuting yang dilakukan di dalam studio ya. Oke. Ini ada switcherman ya. Switcherman ini nanti tugasnya adalah ya seperti bantu director untuk pilih-pilih kamera mana nih yang nanti akan yang akan diambil gambarnya. Kemudian yang tengah itu adalah director, kita sebutnya director, kalau di film sutradara gitu ya. Baik, saya akan memberikan satu video yang sekiranya bisa dijadikan gambaran untuk teman-teman gimana sih suasana di dalam ruang control room ketika saat ada tayangan live berlangsung. Nanti akan ada 2 gambar untuk dijadikan perbandingan ya, seperti itu. Oke. Oops, sorry. Indonesia masih saja Isyana. Oke. Nah, di sini director memberikan instruksi, dia berdiri tuh. Nah, ini sebetulnya di depan mereka ini ada monitor banyak ya, ada monitor itu biasanya ada kamera berapa itu yang nyala ya. Jadi si director itu ngasih tahu, tolong dong tadi ada kedengeran, tolong dong blackout gitu ya. Jadi mati gitu si kameranya. Nah, ini switcherman nih, dia ganti-ganti gambar ya teman-teman. Tangan kirinya itu untuk pindah-pindah kamera ya, jadi ada kamera 1, kamera 2 mana, jadi sesuai instruksi dari si director itu. Nah, ini udah mulai kelihatan ya perbandingannya di ruang control room dan di stage, di panggungnya seperti apa. Oke, si direkturnya memberikan arahan. Ada yang kameranya goyang, itu pasti nggak diambil. Nah, ini template seperti ini, naik sepersekian detik lah gitu ya. Lihat tangan dari si switcherman, dia udah nggak ngeliat lagi nih ke sini, jadi dia ngeliatnya ke monitor. Tangan yang ininya udah terbiasa. Mana? Kalau teman-teman dengar di sini ada 3 take, 4 take, jadi maksudnya kamera 3 take diambil, kamera 4 take diambil gitu.
Nah, ini template muncul lagi ya dari yang di situ. Nah, jadi kamera itu fungsinya ada yang sorot close up si pengisi, ada yang sorot untuk drummernya misalnya, ada yang sorot untuk gitarnya, jadi mereka udah punya posisi masing-masing. Gitu. Nah, ini pakai kamera Jimmy Jeep. Kalau teman-teman pernah lihat kamera Jimmy Jeep tuh yang tinggi itu ya, yang berapa meter. Dari sini kameramennya, bukan kameramennya di atas ya. Enggak ya. Kameranya aja yang di atas, kameramennya di sini. Jadi mengarahkannya dari bawah. Oke, kita percepat ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini videonya ya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oke Bu, jadi saya izin bertanya Bu, tadi kan Ibu juga udah ngejelasin soal tentang produser ya Bu. Nah di sini tuh saya penasaran nih Bu, kalau misalkan tugas dari seorang sutradara dan produser itu bedanya di bagian apanya sih Bu yang kelihatannya, dan kalau misalnya dalam posisi kira-kira tuh arahannya gimana tuh Bu, dari produser dulu kah, sutradara dulu kah, atau gimana? Oke, sejauh yang Ibu ketahui kalau di TV tuh biasanya bukan sutradara sih, sebutannya director ya gitu ya. Jadi gini, untuk konsep dan yang lain sebagainya, penanggung jawab itu adalah produser. Tapi ketika saat eksekusi, saat syuting mulai, ya semua instruksi itu dari satu orang, director atau ya tadi tanya sutradara. Jadi sebetulnya kalau ditanya lebih tinggi mana, sebetulnya ya selevelan gitu ya. Hanya saja si produser ini harus bertanggung jawab di 3 tahapan produksi. Tapi si director atau si sutradara ini saat hari H atau saat eksekusi syuting, nah dia yang bertanggung jawab penuh atas keseluruhan, termasuk hal-hal teknis, kamera rusak lah, audio nggak masuk lah, dan yang lain sebagainya. Jadi kalau Ibu bisa pilih produser ini khusus untuk di konsepnya, dia tahu nih program acara ini mau kemana, kontennya seperti apa. Tapi si director ini dia tahu untuk masalah teknisnya. Kameranya yang ini mati, lighting yang ini mati gitu. Saat hari H aja. Oke. Kalau ditanya yang mana lebih tinggi, sebetulnya menurut Ibu ya sama-sama dalam satu levelan. Ya, oke. Semoga menjawab pertanyaan dari Taya. Baik teman-teman, karena waktu kita juga sudah cukup ya, sudah di akhir, maka teman-teman ini saya punya tugas untuk kalian, bisa dikerjakan mulai dari hari ini dan dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Mudah-mudahan di minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang sehat, fit ya, yang lebih fresh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan pengajaran dari mata kuliah produksi program televisi yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja dari aspek pengajaran mata kuliah produksi program televisi, program studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen 2024, tim panitia sertifikasi dosen 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek, dan Kemendikbud Ristek. Terakhir, namun tidak kalah penting, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Singapura Bangsa Karawang, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemilihan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.